kayaknya kita berdoa lagi ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Sira. Sekretaris, hari ini siapa yang tidak hadir? Satu orang, Bu. Siapa itu? Kabarnya? Sakit, Bu. Oke, tolong nanti direkap ya, Nak ya. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau membagikan dua kelompok dulu nih. Pasti sesuai dengan tempat duduknya. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Oke, jadi biar kita makin semangat dalam memulai pembelajaran, kita akan adakan ice breaking terlebih dahulu. Jadi, ice breakingnya itu namanya mulut yang benar dan tangan yang Salah. Oke, udah pada tahu belum gimana itu? Sudah, Bu. Belum? Oke, jadi kalau misalnya mulut yang benar tangan yang salah, kalau ibu bilang 7 dikurang 2, 5. Di mulut dia benar, tetapi di tangan dia menunjukkan angka yang Salah. Seperti itu. Udah pada paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kelompok 1 diri dulu. Stand up. Please. Nanti kelompok 2 tolong diperhatikan teman-temannya siapa yang salah ya. Hukumannya apa, Bu? Nanti hukumannya bayar kita makan di kantin. Oke. Perhatikan ya. Dan untuk kelompok 1 tolong jujur ya, Nak ya. Soalnya ini cuma sekedar permainan doang. Oke? Bu. 3 ditambah 3. Nah. Boleh dihitung dulu berapa? Mungkin sekali lagi ya, kayak masih kurang fokus ya. Jawabannya itu cepat ya, jangan loading. Siap. 2 ditambah 5. Oke, nggak ada yang salah, tepuk tangan kepada. Oke, sekarang giliran kelompok 2, tolong berdiri, Nak. Kelompok 1 mau diperhatikan ya teman-temannya di kelompok 2. 3 dikurang 2. Sekali lagi ya. Oke, silakan dulu. Udah, kamu semua. 3 ditambah 3. Baiklah, sebelum kita mengulik lebih lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas kembali atau mengulik kembali materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu apa itu? Ini, Bu. Ya, ini silakan. Materi kita minggu lalu itu tentang manajemen sumber daya usaha, Bu. Oke, manajemen sumber daya usaha. Apa itu manajemen sumber daya usaha ini? Manajemen sumber daya usaha itu adalah manajemen sumber daya usaha yang pertama itu adalah manusia, Bu. Nah, manajemen sumber daya usaha yang kedua itu adalah modal. Jadi tanpa manusia usaha tersebut tidak akan berjalan dengan sukses. Dan tanpa modal usaha tersebut juga tidak akan berjalan dengan sukses. Jadi modal dan manusia itu saling berkaitan untuk menuju kesuksesan bersama. Baiklah, tepuk tangan kepada Vindi dulu. Ada yang mau ngasih pendapat lain? Sudah mewakili, Bu. Oke, sudah mewakili. Berarti Vindi belajar di rumah ya, Nak? Iya, Bu, selalu membaca kata papa. Baiklah. Jadi tolong ditiru ya, Nak, temannya Vindi. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang kita akan fokus ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentang apa? Konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan. Nah, apa sih itu konsep dasar kewirausahaan? Tapi sebelum itu, kita harus membaca dulu nih, apa aja sih pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Yaitu ada yang pertama itu adalah pengertian kewirausahaan. Untuk Lingsa tolong dibaca, Nak. Pengertian dari kewirausahaan. Menurut DS Sugoto, kewirausahaan adalah usaha Oke, jadi kewirausahaan ini pasti selalu berkaitan dengan yang namanya wirausaha. Lalu apa sih itu wirausahawan? Ada yang tahu? orang yang
Dwi, silakan. Orang yang melakukan kegiatan bersama, Bu. Oke, ada yang lain? Ada tanggapan lain? Setuju. Setuju. Oke, jadi benar ya. Kalau tadi kewirausahaan itu merupakan ide-idenya, pemikirannya. Kalau wirausahaan ini merupakan orang yang melakukan kewirausahaan tersebut. Selanjutnya itu ada manfaat Kewirausahaan Yang pertama itu adalah menciptakan lapangan kerja. bagaimana sih kewirausahaan ini dapat menciptakan lapangan kerja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, ini silakan. Maksudnya di sini untuk menciptakan lapangan kerja itu adalah Iya, benar sekali ya. Jadi kewirausahaan itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan karena misalnya nih kita seorang wirausahawan, kita memiliki ide, kita memiliki pemikiran yang kreatif, dan kita ingin mendirikan sebuah usaha. Tentunya itu akan menambah yang namanya lapangan pekerjaan dan mengurangi yang namanya pengangguran. Oke, yang kedua adalah Meningkatkan perekonomian. Usahanya itu membangun usaha, jadi otomatis dia akan membayar pajak. Nah, itu akan membantu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. betul sekali ya. Jadi misalnya kita seorang wirausahawan, kita membuka sebuah usaha, tentu kita akan membayar pajak kepada negara yang dapat meningkatkan perekonomian negara dan juga orang-orang yang bekerja di usaha kita. Bagus. Yang ketiga adalah menghadapi tantangan dan risiko. Ada yang tahu? Nadia, Bu. Oke, Nadia, silakan. Menghadapi tantangan dan risiko itu, Bu, pasti Ya benar ya. Jadi manfaat kewirausahaan ini tuh melatih kita sebagai seorang wirausahawan agar dapat menghadapi yang namanya tantangan dan juga risiko. Tentunya kalau kita sebagai seorang wirausahawan gagal dalam usaha itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita menghadapi kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran dan namanya sebagai proses dari keberhasilan. Oke, selanjutnya adalah sikap dan perilaku wirausahawan. Lydia, tolong dibaca nak. Seseorang wirausahawan pasti darinya. Oke, terima kasih Lydia. Sikap dan perilaku wirausahawan ini memiliki ciri-ciri yaitu 4 poin. Apa-apa saja sih? Yang pertama ada Inovatif dan kreatif. Oke, sekarang Ibu tunjuk ya. Siva, apa maksudnya inovatif dan kreatif? Kan Bu, kalau dalam berwirausaha kita seorang wirausahawan tersebut harus menjalankan usaha yang kreatif dan juga inovatif untuk menarik konsumen. Iya. Jadi, wirausahawan itu harus memiliki sikap dan perilaku inovatif dan kreatif. Kalau misalnya kita mendirikan sebuah usaha, tapi usahanya itu saja, otomatis konsumen ini akan bosan. Iya, Bu. Jadi Tidak akan tertarik, Bu. tidak akan tertarik. Jadi kita harus mengembangkan, mengkreasikan usaha kita agar dapat menarik minat konsumen untuk datang kepada usaha kita. Yang kedua adalah Berani mengambil risiko. Oke. Dwi, maksudnya berani mengambil risiko itu apa? Seorang wirausaha itu biasanya kalau misalnya membuka usaha, dia berani mengambil resiko dari usaha tersebut, misalnya ruginya gimana gitu. Iya, jadi benar ya. Kalau seorang wirausahawan itu harus berani namanya mengambil sebuah Resiko. Seperti yang dijelaskan tadi, misalnya risiko kegagalan itu pasti dialami oleh seorang wirausahawan. Yang ketiga adalah Tanggung jawab. Menikah, silakan nak, apa itu tanggung jawab? Jadi Bu, seorang wirausahawan itu harus bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Kalau sama usaha kita, walaupun nanti ada risikonya, kita bisa terus melanjutkan usaha kita. Saya, Bu, Oke, ini silakan. tanggung jawab itu kan, Bu, kalau di sebuah usaha, kalau menurut saya itu contohnya kita harus berani mengambil resiko. Karena di setiap usaha itu pasti ada gagal dan suksesnya, Bu. Nah, kita harus bertanggung jawab juga untuk karyawan kita. Kita harus mampu menggaji karyawan kita tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, selain itu juga, misalnya kita seorang wirausahawan, kita pasti menciptakan yang namanya produk ataupun jasa. Kalau misalnya ada komplain terhadap kita harus berani bertanggung jawab dengan memberikan misalnya umpan balik, ataupun misalnya kan kadang kita beli sesuatu nih di Shopee, kadang pasti ada satu barang itu yang tidak terikut di dalam
produk kita yang kita pesankan. Iya, Nah, kita sebagai seorang wirausahawan itu harus berani mengganti produk ataupun mengembalikan uangnya. Oke, yang terakhir itu adalah Keteguhan dan kegigihan. Oke, kepada Anin maksudnya apa? Keteguhan dan kegigihan. Kegigihan itu kalau misalkan kita lagi berusaha itu Bu, kita tuh dalam menjalankan usaha itu kita teguh gitu. Ada pendapat lain? Oke, silakan. Teguh, keteguhan dan kegigihan. Kalau misalnya kita berwirausaha itu kayak nggak boleh Kan kita jualan kan, nggak boleh hanya jualan bisnis. berarti dia nggak konsisten ya. Jadi dia harus teguh dan gigih. Iya betul ya. Jadi wirausahawan itu harus memiliki sikap keteguhan dan kegigihan. Oke, selanjutnya itu adalah Karakteristik wirausahawan. Monica tolong baca nak. Karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan mengacu pada sifat, kualitas, dan ciri-ciri pribadi yang umumnya dimiliki oleh seorang wirausahaan. Karakteristik ini memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka dalam menjalankan bisnis. Oke, jadi karakteristik wirausahaan ini memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama itu adalah Kemampuan untuk mengambil risiko. ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Di mana-mana wirausahaan itu harus berani yang namanya mengambil Mengambil sebuah resiko. Yang kedua ada Kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Oke, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ini misalnya kita sudah wirausahawan, terus ada nih perubahan tren pasar. Tentu kita harus berani beradaptasi. Kita harus berani mengembangkan produk kita, membuat produk kita lebih kreatif dan menarik agar dapat menarik minat konsumen. Yang ketiga ada Kemampuan untuk mengelola sumber daya. Maksudnya gimana? Mei? Ini. Kemampuan untuk mengelola sumber daya. Wirausahawan itu kan harus bisa dia mengelola stafnya sama mengarahkan staf itu tadi. Jadi mereka bisa memaksimalkan kemampuan dari sumber daya yang tadi yang ada. Berkembang dengan pesat dan juga menginovasikan produknya itu jika ada persaingan. Oke, Resi? Ada pendapat lain? Enggak. Oke. Jadi komitmen untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kalau kita hanya sekedar membangun usaha, tapi kita tidak mengembangkan usaha tersebut, menurut kalian apakah usahanya akan berjalan dengan baik? Tidak. Jadi kita harus mengembangkan usaha yang sudah kita bangun dan kita harus komitmen terhadap usaha yang kita jalankan. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan, agar kita mencapai kesuksesan, kita harus mampu untuk menghadapi tantangan dan juga kegagalan. Karena kegagalan itu merupakan proses dari sebuah Kesuksesan. Iya, betul sekali. Sampai sini paham nak? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Bu. Oke, bagus. Keberhasilan berwirausaha ini didasari oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah mendorong keberhasilan wirausahawan. Yang pertama adalah sinergi antara keinginan dan kemampuan. Maksudnya gimana sih Bu? Oke, kalau sinergi antara keinginan dan kemampuan. Misalnya, kita ini ingin mendirikan sebuah salon. Kita memiliki modal. Tapi kita nggak punya kemampuan nih untuk merias wajah orang atau menata rambut orang. Menurut kalian dia mau datang nggak tuh? Tidak. Tidak. Jadi kemampuan dan keinginan kita itu harus seimbang. Tentang apa yang akan kita buat. Jadi kita membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Iya. Selain perencanaan yang matang, misalnya seperti tadi Bu ambil contoh, kita ingin membuka salon. Tentu kita sebelum membuka salon kita harus apa sih namanya kursus dulu Bu. Ya, kursus agar kita itu menjadi lihai dalam menata rambut ataupun merias wajah Orang. Kita harus memanfaatkan bahan baku yang tersedia di tempat kita untuk kita dapat mendirikan yang namanya Sebuah usaha. Oke, ini ada yang bertanyai? Paham. Oke, yang selanjutnya adalah Langkah menuju keberhasilan wirausahaan. yang pertama itu Melalui jalur formal. melalui jalur formal. Misalnya nih, iya betul sekali sekolah. Kalian di sekolah ada kan diajarin untuk berwirausaha? Ada. Membuat produk ada? Jadi di sini ada yang punya usaha? Ada. Oke, Nisa apa itu? Flores Bu. Floris. Kapan bukanya nak?
3 tahun lalu, Bu. Oke. Bagusnya bagus Bu, nggak kayak yang di sebelah ada Bu. Bisa dalam menjalankan sebuah usaha tentunya ada yang namanya jatuh bangun. Benar sekali ya. Tetapi Linsa ini hebat ya. Dia bisa bertahan selama 3 tahun. Lanjutnya siapa? Saya Bu. Oke. Ini aja dulu Bu. Ini apa? Migo pen Bu. Migo Pak level itu usaha kami Bu. Oke, bukanya mulai kapan nak? Bukanya tahun lalu, sekarang udah tutup Bu. Kalau Nadia tadi apa nak? Aksesoris Bu. Aksesoris apa aja tuh? Kayak gelang, terus kalung, terus pokoknya fashion lah Bu. Oke, ini udah berdiri berapa tahun? 4 atau 5 tahun. Wow. Bagus ya. Jadi di kampus ini udah banyak yang mendirikan usaha. Iya Bu. Teman-teman yang lain juga boleh belajar Sama kami kita. juga. Dengar dulu. Yang kedua itu adalah Mengikuti seminar kewirausahaan. kalau tadi yang punya usaha nih pernah nggak ikut seminar? Kita Tentu banyak yang dipelajari dan diajarkan dari mengikuti yang namanya seminar kewirausahaan. Jadi kalau kalian mau mendirikan sebuah usaha, boleh nih ikut seminar kewirausahaan. Iya Bu. Itu yang masuk ke belajar secara autodidak bisa melalui YouTube, bisa melalui TikTok, Instagram, sudah banyak sekali sekarang konten-konten tentang kewirausahaan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada Bu. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga penyebaran Kayak ini Bu, kolek. betul ya. Yang pertama itu karena kurang memiliki kemampuan Manajerial. seperti Vini tadi, dia kurang mampu mengelola usahanya. Dia nggak tahu nih usahanya mau dibawa kemana, jadinya berhenti di tengah Jalan. Yang kedua itu adalah Lokasi yang kurang strategis. lokasi yang kurang strategis. Maksudnya gimana? Misalnya Bu. Misalnya di Jakarta Bu. Oke. Yang lokasinya sudah dijangkau oleh Tidak ada tempat parkir. Oke, bagus ya. Yang selanjutnya adalah kurang mampu mengelola keuangan. Tahu sudah muncul? Tahu. Nah, pada tahun 90-an sampai 2000-an dia sempat mengalami yang namanya bangkrut. Karena apa? Karena dia kurang mampu mengelola keuangannya. Misal lebih besar yang namanya pengeluaran daripada Pemasukan. Bisa lebih besar yang namanya utang daripada pemasukan. Karena apa? Karena dia, yang pertama dia tidak menyediakan yang namanya dana darurat. Tentunya kalau kita memiliki sebuah usaha, kita harus menyediakan dana darurat agar terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Kita dapat menggunakan dana ini untuk menutupi kekurangan dari usaha Tersebut. ya. Tapi kerennya sudah muncul ini sampai sekarang dia masih berdiri kan? Masih. Ada yang tahu produk-produk sudah muncul apa saja? Jamu, banyak sekali produk sudah muncul yang beredar di pasaran. Karena tentu produk yang dihasilkan juga tidak maksimal. Tidak maksimal lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak Bu. Oke, selanjutnya adalah kenal ini siapa? Tidak Anis. Ini adalah Novelitas Sejabat. Novelitas Sejabat. Tahu nggak Novelitas Sejabat ini punya usaha apa? Tahu. Bisa itu komunitas batak yang Hanura. Iya, Naniura. Bukan Kedai Cesku. Oke, Kedai Cesku. Bukan hanya Naniura ya, juga jual nasi nada dan banyak sekali makanan khas Batak lainnya. Karena kan kalau dulu ini di pikiran masyarakat makanan khas Batak ini tentunya haram, bukan haram. Tidak halal. Non halal. Iya, tapi kan lebih halus lagi nah. Karena ada yang B2-nya Bu. Iya, orang berpikir kalau makanan khas Batak ini selalu berkaitan dengan yang namanya B2. Padahal banyak sekali makanan khas Batak ini ya, tidak hanya B2, ada Naniura. Bahkan Naniura ini sudah sampai di-review oleh tiktoker terkenal. Dan bahkan ini dia sampai foto sama Bapak Sandiaga Uno. untuk memperkenalkan produknya yaitu Naniura ke hadapan masyarakat ramai. Oke. Sekarang Ibu mau ngasih kalian case tadi masing-masing kelompok. Sudah ditentuin tadi siapa ketuanya nak? Sudah Bu. Kelompok satu ketuanya. Oke. Sipa. Sipa. Kelompok dua. Ini kelompok dua Vini. Jadi case tadinya itu, misalnya nih ada seorang wirausahawan, bukan wirausahawan ya. Misalnya ada seseorang, dia ini mendirikan sebuah usaha.
tapi usahanya ini tuh kayak sepi gitu, nggak laku. Terus dia beralih ke usaha lain, tapi tetap aja sama aja. Akhirnya dia tutup. Menurut kalian masing-masing kelompok, apakah seseorang ini tuh dapat disebut sebagai seorang wirausahawan? Tidak. Sabarina. Oke, masing-masing kelompok boleh memikirkan jawabannya. Kalau misalnya tidak, mengapa? Dan kalau misalkan iya, mengapa? Dan kalau misalnya tidak, apa sih yang harus dilakukan seorang wirausahawan ini agar produknya dapat dilirik oleh konsumen? Oke, Ibu kasih waktunya 3 menit. Siapa silakan berdiri dan bacakan jawaban dari kelompok kalian. Dia tidak dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan karena menurut saya dia kan awalnya kan buka usaha, cuma tutup, terus buka lagi, tadi tutup lagi. Sementara kan tadi kan Ibu udah jelasin kalau wirausahawan itu harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian dan melatih tantangan risiko. Sedangkan dia sendiri untuk membuka usaha yang pertama aja dia belum mampu untuk menghadapi risiko maupun menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Oke, jawaban yang bagus. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2. Ini Bu. Didi, silakan. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari hasil diskusi kami. Nah, menurut teori wirausaha, seseorang memiliki karakteristik yang sudah dijelaskan tadi seperti mempunyai inovasi dan kreatif, mampu mengambil resiko dan proaktif, dan juga dapat berorientasi pada tujuan. Itu adalah seseorang yang mempunyai karakteristik berwirausaha. Nah, sedangkan dalam kasus ini, seseorang yang memiliki modal belum tentu disebut seorang wirausahawan, Bu, karena dia itu nggak fokus sama tujuannya. Jadi dia itu nggak dapat disebut berwirausaha karena dia selalu gagal coba lagi, tapi ganti-ganti usahanya, Bu. Nggak dilanjutkan supaya usahanya itu sukses dulu. Oke, lalu apa yang seharusnya dilakukan seorang wirausahawan ini? Seharusnya dia itu belajar lagi, Bu, menggali ataupun kayak Ibu bilang tadi, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, ataupun bersekolah dulu, Bu, seperti itu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Oke, jadi masing-masing kelompok itu memiliki jawaban yang unik dan sangat bagus. Jadi kalau misalnya nanti kalian nih memiliki niat untuk membuka sebuah usaha, kita itu harus harus gigih. Kita harus memiliki tekad yang kuat, kita harus memiliki kerja keras. Jangan seperti ini, yang apa-apa langsung tutup, ganti sama usaha lain. Dia nggak mau memperjuangkan usaha awalnya, tidak mau mengembangkan usaha awalnya apa. Tentunya sampai kapanpun orang yang seperti ini itu tidak akan dapat Sukses. maju, tidak akan dapat sukses. Ingin tanyain? Tidak, Bu. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat dicerna oleh kalian semua dan dapat menjadi pedoman ataupun acuan untuk kalian ke depannya. Amin. Amin, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Iya, sebelum kita menutup, Arsila tolong Mak dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita berdoa terlebih dahulu pada asal hati. Oke, terima kasih Arsila. Beri